meniti bisnis ini susah gitu ya, seperti meniti anak tangga gitu ya. Kalau misalkan goal kita di anak tangga ke-10, para pebisnis ini biasanya di anak tangga ke-9 akan kesusahan nih, akan banyak sekali cobaannya. Nah di anak tangga 9 ini kita akan bimbang nih, mau kita bertahan tinggal 1 langkah lagi ke goals kita, atau kita mundur 9 langkah. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik, biasa dipanggil Malik. Saya adalah seorang full-time internet entrepreneur, jadi saya memulai berbisnis di internet atau bisnis digital sejak tahun 2007, atau ketika usia saya waktu itu usia 17 tahun. Saya lahir di Kabupaten Blitar, jadi saya waktu menghabiskan sebagian masa kecil saya itu di Blitar, di Jawa Timur juga. Jadi saya waktu sekolah TK itu di Blitar, kemudian SD sampai kelas 1 juga masih di sana, dan pindah sejak kelas 2 SD pindah ke Jember sampai sekarang karena mengikuti orang tua ayah saya yang bekerja memang di Kabupaten Jember seperti itu. SMP juga masih di Jember, di SMP Negeri 3 Jember, SMA-nya SMA Negeri 2 Jember, kemudian kuliah pun di Universitas Jember ya. Kebetulan memang fakultasnya nggak nyambung dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini, jadi saya memang lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jadi kalau background keluarga, ayah saya seorang pengajar, dosen ya di Universitas Jember seperti itu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Memang kalau secara orang tua memang bukan entrepreneur gitu ya. Cuman kalau daerah wirausaha mungkin lebih banyak dari orang tua dari ayah saya gitu ya. Karena sejak kecil saya sering lihat ayah saya itu selain bekerja sebagai seorang ASN gitu juga melakukan pekerjaan jual beli seperti itu ya, jadi macam-macam, ada jual beli mobil dan sebagainya. Jadi mungkin saya sering melihat ayah saya itu dalam tanda kutip berdagang kayak gitu, dan situ mulai banyak terinspirasi. Kalau memutuskan untuk menjadi wirausaha itu ya karena keputusan sendiri aja gitu ya, jadi karena melihat ada peluang di sana sehingga saya awalnya coba-coba aja ingin menjadi seorang wirausaha seperti itu atau entrepreneur. Sebenarnya mungkin lebih ke, kalau keluarga saya itu sangat bersyukur sekali gitu ya, karena saya punya orang tua yang sangat suportif terhadap apapun pilihan saya gitu ya, baik itu pekerjaan atau mungkin pendidikan kayak gitu. Benar-benar orang tua saya itu lebih ke tipe yang mendukung, asalkan itu dalam koridor positif gitu ya, tidak bertentangan dengan norma agama atau norma hukum kayak gitu ya. Jadi mulai saya kecil pun gitu ya, kayak saya itu suka menggambar, diikutin lomba gambar kayak gitu. Benar-benar suportif di hal-hal yang memang menjadi hobi dari anak-anaknya, dan itu saya syukurin sampai sekarang. Jadi kalau dari pihak keluarga memang sangat suportif sejak hari pertama saya berkata atau saya izin atau saya bilang ke orang tua saya bahwa saya menemukan model bisnis nih, yaitu bisnis online. Kalau dari keluarga benar-benar nggak ada masalah. Kalau dari teman-teman mungkin kayak lebih ke ya guyon-guyonan aja sih gitu ya, karena memang di awal-awal saya bisnis online itu waktu saya banyak sekali dihabiskan untuk bisnis online ini. Benar-benar fokus tenaga, kemudian ya waktu saya itu benar-benar lebih banyak saya gunakan untuk belajar bisnis online. Jadi waktu awal-awal kuliah itu saya kayak mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang ya. Karena saya kuliah pertanian, kalau teman-teman yang kuliah di Fakultas Pertanian pasti tahu banget ya, ada praktikum gitu ya, ada jargon kalau belum tipes belum kuliah di sini kayak gitu. Nah itu saya bisa benar-benar harus mencuri waktu nih untuk benar-benar mengerjakan passion saya, yaitu berbisnis online. Jadi itu benar-benar hal yang cukup sulit pada waktu itu, tapi alhamdulillah bisa dilalui seperti itu. Ya, ketika saya mau masuk ke perkuliahan gitu ya, ketika lulus SMA, terus terang saya berkonsultasi dengan guru BK gitu ya, ada guru bimbingan konseling gitu ya. Jadi teman-teman yang SMA BK itu bukan tempatnya anak-anak nakal aja gitu ya. Sebenarnya kita bisa konsultasi tentang masa depan kita di sana gitu ya. Saya coba konsultasi gitu. Ketika itu saya memang udah mulai ada earning, udah mulai ada pendapatan dari online gitu ya. Tapi saya masih bener-bener kayak belum yakin 100% gitu ya. Belum yakin 100% bahwa ini nih saatnya saya harus bisa online. Akhirnya saya mikirnya kayak gini. Saya tuh waktu itu bener-bener ingin ngambil
ada salah satu ya di hati saya itu pengen ngambil fakultas kayak IT yang waktu itu di Jember, setahu saya di Universitas Jember belum ada gitu ya, sehingga harus ke Surabaya dan sebagainya. Tapi saya urungkan niat saya itu karena saya merasa kalau saya tinggal di luar kota, saya nggak punya privilege seperti saya di Jember, yaitu kalau makan tinggal minta ke orang tua gitu ya. Kalau di luar kota mungkin harus bener-bener fokus saya akan terbelah lagi. Jadi saya putuskan ya udah saya kuliah di Universitas Jember gitu kan, kemudian supaya saya bisa nih sambil juga belajar atau mulai membangun bisnis online saya. Dan kenapa kok fakultas pertanian? Terus terang alasannya cukup unik gitu ya, karena saya itu terlanjur dalam tanda kutip ya, terlanjur waktu SMA-nya itu IPA gitu ya. Terlanjur IPA, nggak mungkin dong saya ngambil fakultas yang non IPA gitu ya, ada gengsinya juga gitu kan, karena sudah terlanjur di IPA. Dan kemudian saya cari fakultas yang tidak ada mata pelajaran atau mata pelajaran yang tidak saya suka gitu ya. Saya konsultasi ke BK, kalau ada fisikanya enggak gitu ya, ada kimianya. Akhirnya saya ngambil fakultas pertanian tapi di program studinya itu agribisnis. Jadi lebih banyak membahas tentang bisnis, tentang ekonomi gitu ya. Jadi memang kalau untuk yang eksaknya tidak sekuat fakultas-fakultas lain, tapi memang kecenderungan untuk belajar bisnis, entrepreneur, kemudian tentang ekonomi itu lebih banyak dipelajarin di sana, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk kuliah di agribisnis seperti itu. Itu benar-benar hal yang menurut saya memang cukup sulit ya, bahwa memang harus tegas ke diri sendiri untuk menunda kesenangan. Itu yang saya rasakan gitu ya. Benar-benar waktu saya sering begadang gitu ya. Kemudian memang ketika kuliah selesai, saya memang akhirnya mau tidak mau ya harus langsung pulang gitu ya, karena memang ada pekerjaan yang diselesaikan di situ. Dan mungkin nanti harus kembali lagi ke kampus. Ya alhamdulillah lagi rumah saya tidak terlalu jauh ya dari kampus saya pada waktu itu. Bisa dicapai dalam waktu 3-5 menit kayak gitu. Jadi memang saya sebisa mungkin kalau memang ada jam kosong saya pulang untuk kerja gitu. Saya sebisa mungkin seperti itu. Kalau ada kuliah lagi ya tinggal kembali lagi ke kampus seperti itu. Jadi memang benar-benar memanfaatkan waktu yang sedikit mungkin itu untuk hal-hal yang produktif. Tapi memang sebagai anak muda ya tetaplah waktu untuk nongkrong itu juga ada, cuma memang sangat minim seperti itu. Kemudian saya rasa sebenarnya kalau kita mau itu waktu luang meskipun kita menjadi seorang mahasiswa itu sangat ada. Kalau di zaman saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu itu libur semester itu bisa 1 bulan, 2 bulan, dan itu libur yang sangat panjang. Nah, di liburan itulah itu benar-benar saya optimal full untuk benar-benar belajar bisnis dan mengembangkan bisnis online. Bahkan saya pernah tahun 2019 waktu libur semester, saya lupa ya, genap biasanya yang panjang gitu ya, itu saya ke Jakarta naik kereta, bener-bener naik kereta sama teman saya gitu ya, berdua saya naik kereta dari Jember ke Jakarta hanya untuk saya bisa ketemu nih sama teman-teman komunitas, teman-teman senior yang ada di Jakarta. Dan saya nginep di kosan teman saya kayak gitu ya, kosan teman yang memang teman saya itu kuliah yang waktu kuliahnya di STAN gitu ya. Di STAN itu kan kalau liburnya itu berbeda dengan kami gitu ya, waktu liburnya, sehingga ketika kita udah libur mereka tuh masih masuk, sehingga mereka masih ada di kosan nih. Akhirnya kita bisa ya numpang lah tidur di kosan teman saya gitu ya, sehingga saya bisa janjian nih ketemuan sama banyak sekali teman-teman senior, dan di situ banyak sekali membuka wawasan, karena memang perlu diakui gitu ya teman-teman, kita yang di daerah ini kadang-kadang berpikirnya akhirnya kurang luas gitu ya, kalau misalkan kita nggak benar-benar berjalan atau keluar lah dari daerah kita gitu ya, sehingga kita bisa melihat ada banyak nih insight baru. Ketika saya ketemu teman-teman komunitas gitu ya di Jakarta gitu ya, saya melihat mereka tuh sangat maju sekali dalam berpikir gitu ya, mereka tuh sangat maju dalam berpikir, terus mereka tuh kayak udah tahu nih, karena mungkin banyak di sana sudah lumrah hal ini ya untuk berbisnis online. Mereka udah mikir nanti harus seperti ini, sehingga di situ saya diajarin bahwa yang paling saya ambil sampai sekarang gitu ya, salah satu insight yang saya dapat ketika saya pada waktu itu usia 19 tahun ke Jakarta adalah jangan takut untuk mengeluarkan modal. Kalau kamu memang udah tahu ukurannya nih, ini bisa untuk mengantarkan bisnis kita lebih baik lagi. Karena sebelum saya ke Jakarta, saya sangat eman gitu ya. Saya tabung dulu gitu. Jangan dikeluarkan dulu modalnya gitu. Ketika saya ketemu sama teman-teman di sana, mereka tuh lebih kayak, ya udah kamu keluarin aja selama kamu tahu ini hasilnya bagus.
Dan di situ saya akhirnya dikasih tahu, seperti dikasih bocoran nih, ini tempat yang bagus nih untuk ngiklan, ini tempat yang bagus untuk ngiklan. Akhirnya disitulah saya mulai berani spend, mengeluarkan uang saya untuk mendapatkan mendapatkan pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. Jadi dari awal saya mulai usaha atau belajar merintis usaha itu langsung ke bisnis online ya. Jadi waktu itu tahun 2000, saya lupa tepatnya antara 2006 atau 2007. Waktu itu saya masih SMA, kelas 2 SMA seperti itu. Saya seperti anak muda pada umumnya pada waktu itu juga suka menggunakan sosial media. Cuman kalau teman-teman yang seumuran saya mungkin tahu sosial media ini yaitu Friendster. Nah pada tahun itu saya bermain sosial media. Nah disitulah seperti layaknya sosial media sekarang gitu ya. Ada juga iklan gitu kan di sosial media tersebut. Di bagian kanan saya ingat betul tuh, di bagian kanan profile saya itu ada banyak sekali iklan yang muncul. Dan di situ saya ada satu iklan nih yang bikin saya penasaran banget, yaitu ada orang yang mengklaim bisa menghasilkan uang dari internet. Nah disitulah rasa penasaran saya tuh sangat tinggi ya, dimana pada waktu itu usia saya masih 16-17 tahun, saya tahunya internet ini hanya untuk digunakan sosial media, kemudian main game online. Saya juga dulunya sangat suka sekali bermain game online, dan ada hal baru di mana orang mengatakan, oh saya bisa menghasilkan uang di internet nih, itu menjadi hal yang sangat menarik lah bagi saya. Dan disitulah saya mulai nge-switch nih, dari yang dulunya banyak sekali menggunakan internet untuk bersosial media, untuk main game online, ini saya mulai menggunakan banyak sekali waktu saya di internet untuk belajar yang namanya bisnis online. Pun demikian pada waktu itu saya masih sangat awam ya, bahkan rekening bank aja nggak punya gitu ya, dan nggak ngerti sama sekali tentang transaksi jual beli secara online. Pada waktu itu marketplace yang banyak digunakan sekarang juga masih belum ada gitu ya, sehingga komunitas pun juga tidak sebesar sekarang, sehingga source of information untuk saya mendapatkan tentang apa sih bisnis online yang sebenarnya itu masih sangat minim. Tapi saya tidak menyerah di situ. Saya banyak sekali mencoba join ke forum-forum gitu kan, seperti Kaskus kayak gitu. Kemudian berkenalan dengan teman-teman yang lebih senior, yang lebih dulu berbisnis online kayak gitu ya. Kebetulan memang pada waktu itu banyak sekali teman-teman itu yang dari ibu kota ya, dari Jakarta, karena mungkin mereka lebih dekat dengan resource yang baik gitu ya tentang berbisnis online, sehingga kebanyakan teman-teman saya di tahap-tahap saya awal belajar bisnis online itu dari Jakarta, seperti itu. Ya, lingkungan komunitas circle kita tuh sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadi ketika saya awal-awal bisnis online itu saya nggak ngerti. Sempat saya ikut sebuah program yang menawarkan dapat sekian dolar, sekian ratus dolar dengan menggunakan survei seperti itu. Tapi ternyata saya salah mengerti program tersebut. Kemudian ternyata tidak dibayar seperti itu. Jadi ada banyak sekali program-program yang sebenarnya tidak, dalam tanda kutip, tidak real, atau saya salah memahaminya kayak gitu ya. Sehingga perlu kita untuk belajar lah sebenarnya, atau berkomunitas, sehingga kita bisa tahu nih apa saja sebenarnya model bisnis internet. Terlebih pada tahun itu ya, tahun 2007-2008, akhirnya saya tuh memutuskan untuk membeli salah satu modul yang tadi saya cerita di awal, yaitu orang menjelaskan saya bisa nih mengajarkan Anda cara berbisnis online. Akhirnya saya beli produknya gitu kan, kemudian saya ditawarin, saya membaca produknya, akhirnya saya ada sedikit terbuka gitu ya, oh ternyata bisnis online itu seperti ini gitu ya. Dan disitu saya ditawarin sebuah program affiliate namanya. Jadi affiliate itu kita memasarkan produk digital orang lain, kemudian kita dibayar untuk itu setiap terjadi penjualan. Yang bikin menarik untuk saya, jadi bisa dikatakan salah satu bisnis saya yang paling pertama di internet itu adalah affiliate marketing ya. Jadi saya memasarkan produk digital orang lain, kemudian saya dibayar. Yang sangat menarik bagi saya pada waktu itu adalah biasanya kalau affiliate itu kan mirip dengan makelar ya, ketika kita menjualkan produk orang lain, kemudian kita dibayar komisi setiap terjadi penjualan. Setahu saya kalau produk fisik, misalkan kita makelar mobil atau tanah, itu komisinya 1%, 2% gitu ya. Tapi kalau di produk digital ini sampai 50%, bahkan ada orang yang memberi komisi sampai 100%. Nah ini membuat saya sangat tertarik dengan bisnis digital, bahkan di tahap-tahap awal saya belajar bisnis online ya, karena saya rasa modalnya nggak gede nih, bisa dimulai dengan tanpa modal sekalipun gitu ya. Akhirnya saya mulailah bisnis affiliate marketing ini untuk memasarkan produk lokal, dan disitulah
terjadi penjualan pertama saya di internet gitu ya, lalu melalui model affiliate marketing seperti itu. Jadi kalau awal-awal saya berbisnis online itu benar-benar ya karena waktu itu masih SMA juga gitu ya. Jadi memang dapat uang saku dari orang tua. Uang saku ya terbatas lah, uang saku bulanan ya seperti pada umumnya anak-anak muda gitu ya. Dan saya gunakan itu benar-benar untuk ya udah saya ambil secukupnya aja karena memang saya tinggal ada privilege untuk tinggal bersama orang tua gitu ya. Sehingga kalau makan pun kan sudah ikut orang tua gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin saya nggak jajan apapun bahkan gitu ya. Jadi saya gunakan itu untuk modal yang paling penting adalah mengakses internet. Tahun 2007 teman-teman, kalau teman-teman yang tahun 2007 ini masih mungkin usia masih sangat muda ya, saya kasih sedikit gambaran. Tahun 2007 itu internet masih belum senyaman sekarang ya, akses internet, wifi dan sebagainya itu belum sebagus sekarang ya, sehingga source terbaik atau sumber terbaik kita untuk mengakses internet itu di warnet ya. Jadi saya kebanyakan menghabiskan waktu saya di situ. Kalau dulunya saya di warnet itu untuk game online dan sebagainya, sekarang lebih ke belajar bisnis online. Saya sering banget menggunakan paketan yang dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Itu waktu itu saya ingat betul harganya 10.000 dan dapat teh botol 1. Itu tuh bener-bener kayak ya udah karena pingin banget gitu loh. Saya pingin banget. Di rumah komputer pun cuma satu gitu ya, komputer cuma satu dan dipakai satu keluarga, sehingga nggak bisa menggunakan, dan internet masih mahal sekali pada waktu itu ya, sehingga ya udah saya di warnet. Saya ingat betul artikel-artikel saya sering save, saya download ebook gitu ya, kemudian nanti di rumah saya print seperti itu untuk saya pelajarin. Jadi memang modalnya sangat tidak besar bisa dikatakan ya, karena memang cuma uang saku yang terbatas, dan memang pada waktu itu yang terbesar ya saya pingin upgrade ilmu aja. Saya modal untuk internetan itu saya gunakan untuk benar-benar belajar, mencari artikel, dan mencoba bergabung dengan komunitas-komunitas online yang ketertarikannya sama, yaitu tentang bisnis online kayak gitu. Jadi salah satu saya memang tipikalnya ingin memulai dari yang kecil terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita merasakan prosesnya seperti itu. Saya pernah di satu titik ketika saya mulai merasakan tadi itu penjualan pertama dari affiliate marketing gitu ya. Kalau nggak salah komisinya sekitar Rp100.000 gitu ya per penjualan. Itu saya langsung berpikir nih, 100.000 ini kalau saya buat jajan pasti habis. Akhirnya saya 100.000, 200.000 itu saya kumpulin, saya coba pasang iklan yang berbayar. Kalau sebelumnya saya dulu metode mengiklankan produk affiliate ini dengan menggunakan blogspot, review gitu, atau di sosial media yang benar-benar serampangan dan gratisan gitu ya. Saya coba setelah ada penjualan gitu kan, oh ini berarti aku dapat income nih, saya dapat pemasukan inilah yang ya memang masih sangat kecil gitu ya, 200.000, 300.000 ya saya coba putar lagi. Saya pasang iklan di website-website yang rame. Pada waktu itu sangat marak ada website iklan baris gitu ya, banyak sekali website iklan baris yang menyediakan spot-spot iklan dengan traffic yang cukup bagus. Saya pasang di situ seminggu, uangnya cuma cukup untuk seminggu, 3 hari, ya udah saya pasang, dan di situ ternyata nyangkut juga. Oh ada nih, ada returnnya dari saya pasang iklan segini dapatnya segini. Akhirnya gitu terus saya putar dan akhirnya terkumpul uang pun, dan disitulah saya mulai merasa oh ini bisnis internet adalah sesuatu yang real. Meskipun kita menggunakan media online, tapi uangnya bisa kita rasakan secara nyata kayak gitu. Pada waktu itu malah justru mindsetku kebalikannya gitu ya. Saya mencari bisnis offline yang bisa mensupport bisnis online saya. Jadi bukan saya bisnis online terus saya pingin ke offline gitu ya. Tahun 2007, 2008 itu saya jualan pulsa. Jadi saya jualan pulsa, untung Rp100, Rp500. Teman-teman saya, karena pada waktu itu teman-teman udah mulai kayak punya handphone ya gitu ya. Tahun segitu memang belum sebagus atau se-advance sekarang, tapi karena saya melihat teman-teman di SMA saya itu udah mulai banyak yang punya handphone, saya coba, oh saya jualan pulsa aja. Saya dalam tanda kutip kayak pulaan pulsa di ada server gitu kan, kemudian saya dapat margin profit Rp500, Rp1.000 per penjualan pulsa. Itu benar-benar saya telatenin gitu ya. Minimal kalau saya beli pulsa juga nggak semahal kalau kita beli di counter gitu ya. Jadi saya sendiri sudah menghemat karena prinsip saya kalau bisa uang ini jangan untuk konsumtif nih gitu. Saya dapat uang, saya coba putar di hal-hal yang lain. Dari keuntungan bisnis pulsa ini pun saya tabung gitu. Jadi modalnya memang nggak bisa instan saya langsung dapat modal gede banget gitu ya. Tapi dari modal yang ada ini saya coba kumpulkan, dan memang
disinilah pentingnya kita berkomunitas ya, bertemu dengan teman-teman yang udah lebih dulu berkecimpung di dunia yang memang kita tertarik gitu ya, dalam hal ini untuk saya kan dunia bisnis online. Teman-teman saya di Jakarta banyak menceritakan bahwa yang paling penting itu adalah kita mengupgrade skill gitu ya. Kita perlu upgrade skill sehingga kalau kita skillnya upgrade maka untuk income earning itu juga bisa mengikuti. Akhirnya dari situ saya mulai sadar bahwa uang ini saya investasikan selain untuk tools gitu ya, misalkan beli komputer gitu ya, saya juga investasikan untuk beli kayak ebook. Saya beli ebook premium, saya pernah beli tutorial dari US ya, dari Amerika yang nyampe nya tuh 1 bulan sampai ke rumah saya bela-belain saya beli supaya saya bisa dapat ini loh tutorial yang bagus, yang premium, yang nggak semua orang akan meng-afford atau orang itu mau spend uang untuk beli tutorial tersebut. Saya rela nabung untuk bisa beli tutorial dan upgrade skill seperti itu. Jadi memang terkait masalah modal itu ya, kebanyakan di awal-awal saya berbisnis online modalnya habis ya untuk kita putar lagi. Karena memang sekali lagi saya nggak punya modal yang besar banget di awal, jadi saya benar-benar mulai dari yang kecil sekali, dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya ya digunakan untuk upgrade skill dan hardware. Saya pernah ingat tahun 2008 bulan Desember itu adalah salah satu achievement yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa, yaitu ketika saya mendapatkan dolar pertama saya di internet. Jadi karena yang sebelumnya itu kan rupiah ya, jadi kayak saya main affiliate marketing tapi untuk market lokal. Saya waktu itu ada sebuah kontes, kemudian saya mengikutin, saya ingat betul nilainya tuh sekitar 310 dolar pada waktu itu. Dan nyairkannya lama, saya udah dapat sekitar 2 bulan sebelumnya kalau nggak salah, masuk ke PayPal bulan Desember, saya ingat betul, kemudian saya withdraw, masuk ke rekening BCA saya, dan di situ saya langsung panggil kedua orang tua saya untuk melihat bisnis online ini bener-bener nyata nih. Saya dibayar dolar oleh orang yang saya nggak kenal nih, orang US, orang Amerika, saya nggak pernah ketemu dia nggak pernah ketemu saya, nggak pernah tahu saya secara personal, tapi saya dibayar nih. Nilainya pun pada waktu itu ya 310 dolar. Saya ingat rate dolar itu masih sekitar 10.000 ya, jadi saya dapat sekitar 3 juta berapa gitu, dan saya benar-benar wah excited banget ya, benar-benar merasa ternyata bener nih bisnis online ini bisa menghasilkan uang dengan menggunakan media internet nih, dan ternyata bener kita bisa digaji dolar. Nah itu benar-benar salah satu yang membuat saya termotivasi sekali. Sebelumnya itu saya kan nggak punya internet ya, saya cerita tadi internet itu masih mahal, masih harus ke warnet, dan saya merasa saya tuh harus punya nih komputer di rumah, saya harus punya internet sendiri supaya saya lebih nyaman ketika mau lihat kerjaan, nggak perlu harus berangkat ke warnet terlebih dahulu gitu ya. Jadi saya akhirnya berhutang ke orang tua saya butuh uang 1.500.000. Saya ingat betul jumlahnya 1.500.000. Saya butuh uang tersebut untuk apa? Untuk pasang internet di rumah. Waktu itu providernya masih provider lokal, jadi di rumah itu harus pasang anten kayak gitu ya. Karena provider lain tuh ada limitnya ya, dan limitnya tuh sangat kecil. Ketika kita tembus limit harus membayar denda yang sangat besar gitu ya. Pada waktu itu belum unlimited akses gitu ya. Dan yang menawarkan unlimited itu adalah provider lokal, dan saya ingat betul kecepatannya masih sekitar 512 kbps ya, masih sangat lambat ya teman-teman. Kalau mau mengakses YouTube sudah jelas kacau gitu ya, tapi saya bela-belain yang penting saya bisa mengakses. Pada waktu itu pun video juga belum sekencang sekarang ya, masih banyak teks-teks gitu, jadi tidak butuh resource yang terlalu besar. Dan ketika bulan Desember yang saya ceritakan itu saya mendapatkan penghasilan yang separuhnya langsung saya kembaliin ke orang tua saya seperti sesuai dengan janji saya, dan disitulah saya merasa ini bisnis online ini bisa nih saya perjuangkan nih, bisa nih saya mulai benar-benar fokus untuk belajar dan mulai action, atau saya mulai ingin menjadi profesional di bidang ini. Itu ya ketika bulan Desember 2018 ketika benar-benar cair dolar pertama saya dari internet. Kalau sekarang ada beberapa model bisnis yang ditekunin ya. Yang pertama, affiliate marketing sampai sekarang masih sangat saya tekunin gitu ya. Saya tadi cerita bahwa affiliate marketing ini salah satu bisnis pertama, tapi yang juga sampai sekarang masih saya tekunin, dan alhamdulillah sekarang saya jadi top 1% affiliate terbaik dunia di JVZoo. Itu salah satu yang masih saya tekunin sampai sekarang. Yang kedua, launching produk digital. Jadi saya kami membuat produk digital, kemudian kami pasarkan melalui
memang media internet gitu ya. Kalau teman-teman tahu, salah satu produk best selling kami yaitu live video. Jadi kami membuat sebuah tools yang memudahkan orang untuk bisa membuat video dan grafis sendiri dengan menggunakan bantuan PowerPoint. Ada beberapa turunan juga di sana produk-produk digital kami yang intinya untuk memecahkan permasalahan orang gitu ya, dengan menggunakan atau memudahkan pekerjaan orang dengan menggunakan tools kami. Kemudian yang selanjutnya, kami sedang mencoba beberapa bisnis lain ya, di bisnis yang offline gitu ya. Kita punya bisnis kuliner, kemudian ke depan saya pribadi juga ingin punya bisnis di bidang pariwisata seperti itu. Jadi memang saya tidak ingin berhenti mencoba hal yang baru karena saya ingin push to the limit seperti itu. Salah satu yang ada beberapa kejadian yang membuat saya tuh hampir menyerah dalam bisnis online ya. Yang pertama, saya pernah akun PayPal itu, jadi PayPal adalah kayak rekening online ya untuk menampung bayaran kita dalam bentuk dolar sebelum kita bisa tarik ke rekening bank lokal. Yang paling ingat saya tuh pernah dihack. Jadi diretas akun PayPal saya, seluruh akun email saya, sosial media saya itu diretas sehingga saya nggak bisa mendapatkan akses ke sana. Yang kedua, saya pernah dapat klien, saya jual beli website, saya udah pernah jual websitenya dalam nominal tertentu, nominal yang cukup besar. Setelah uangnya ini dia bayar, kita udah deal serah terima website, kemudian uangnya ini sudah saya pakai untuk hal yang lain gitu ya, dan dia tiba-tiba minta refund setelah 1 minggu, padahal uangnya saya sudah nggak ada. Di situ itu benar-benar membuat saya cukup terpuruk gitu ya. Yang ketiga, saya pernah punya partner gitu ya. Ini nyambung dengan kejadian pertama di mana PayPal saya dihack ya. Kalau PayPal teman-teman tahu, kalau akun kita dihack akan di freeze gitu ya. Di freeze artinya ditutup dan kita nggak bisa mengakses karena waktu itu emailnya juga udah dihack sama dia gitu ya. Sedangkan kalau kita mau bikin akun lagi dengan nama kita itu akan sangat susah gitu ya. Pada waktu itu saya nggak tahu sekarang, tapi pada waktu itu saya benar-benar nggak bisa bikin akun lagi, sehingga saya menggunakan akun dari partner saya ini. Waktu itu saya berbisnis sebagai seorang freelance designer gitu ya. Saya jadi freelance designer tahun 2009 sampai 2012. Ada banyak project yang uangnya harus masuk ke partner saya itu. Sayangnya pada waktu itu ada sebuah kejadian di mana ketika saya minta uangnya ternyata dia hilang gitu ya, dia nggak bisa kita hubungin lagi dan ternyata memang uangnya dipakai kayak gitu. Dan itu ada dan 3 kejadian itu seingat saya terjadi pada tahun yang sama, sehingga membuat saya berpikir kayaknya bukan di sini jalan saya gitu ya, karena waktu itu habis-habisan secara modal uang pun habis, bahkan minus. Di situ saya mikir kayaknya bukan jalan saya bukan di sini nih. Tapi saya ingat betul ada salah satu kata-kata dari teman saya bahwa memang meniti bisnis ini susah gitu ya, seperti meniti anak tangga gitu ya. Kalau misalkan goal kita di anak tangga ke-10, para pebisnis ini biasanya di anak tangga ke-9 akan kesusahan nih, akan banyak sekali cobaannya. Nah, di anak tangga 9 ini kita akan bimbang nih, mau kita bertahan tinggal 1 langkah lagi ke goals kita, atau kita mundur 9 langkah. Disitulah setelah saya 3 hari benar-benar kayak bengong gini, wah kayaknya bukan di sini nih tempatnya. Tapi saya akhirnya, wah kalau saya kembali lagi ke 9 langkah belakang, saya mulai semua dari 0, itu akan jauh lebih berat. Memang secara resource, modal dalam tanda kutip, modal kapital, modal uangnya habis, tapi kan secara skill masih tetap menempel nih di saya. Nah, disitulah saya memutuskan untuk bounce back, saya fight lagi, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Kalau angka mungkin saya nggak bisa spill gitu ya, tapi yang jelas mungkin yang saya bangga adalah pencapaiannya adalah sekarang setelah 13 tahun gitu ya saya mengenal bisnis affiliate ini, saya sudah masuk ke top 1% affiliate terbaik dunia, dimana di situ versi JVZoo tentu saja. JVZoo itu salah satu marketplace produk digital terbesar di dunia, dan di situ membernya ada jutaan orang. Jadi mungkin saya lebih bangga bisa masuk ke 1% dari jutaan orang tersebut, dan saya dari kota kecil Jember yang ada di Indonesia. Bahkan orang-orang mungkin kalau taunya Indonesia itu sangat jarang ada yang tahu Jember seperti itu, dan itu mungkin yang lebih saya ingin banggakan ya. Kalau untuk teman-teman anak muda gitu ya, atau teman-teman yang masih muda, masih sekolah, kuliah, dan mau mulai bisnis, mulailah semudah mungkin, atau mulailah ketika kalian mengerti bahwa saya mau berbisnis nih,
Tapi jangan langsung berpikir bahwa bisnis ini harus besar, harus langsung gede, omsetnya besar. Enggak, kalian bisa memulai bisnis benar-benar dari yang sangat kecil gitu ya. Sangat dengan modal yang seadanya, uang saku kalian, ya benar-benar mencoba merasakan merintis bisnis dengan sangat sederhana. Karena kalian akan merasakan nikmatnya berproses satu step, satu langkah, dan itu akan membuat fondasi bisnis kalian jauh lebih kuat. Yang kedua, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin gitu ya. Apalagi ketika energi kalian masih sangat besar, yaitu ketika masih muda ya. Itu akan kalian sangat syukuri ketika 10 tahun dari sekarang nih, ketika kalian masih muda benar-benar habis-habisan nih dalam merintis sesuatu atau membuat sesuatu, berbisnis, dan jangan takut gagal, karena gagal itu pasti gitu ya. Setiap orang itu akan merasakan itu, tapi dengan kegagalan itu kita bisa belajar untuk bisa memperbaiki diri atau memperbaiki bisnis kita di masa yang akan mendatang. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk tim Plat B. Nama saya Maulana Malik. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe di Plat B.